Hai guys, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat, murah rezeki, usaha dan semua urusannya semoga dimudahkan. Amin. Film yang akan kita review kali ini berjudul Badland Hunters. Film ini menceritakan kehidupan umat manusia setelah dilanda gempa dahsyat yang menghancurkan gedung-gedung sekaligus peradaban maju yang sudah dicapai umat manusia. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dia ini bernama Jiwan. Dia sedang berburu dan tiba-tiba seekor buaya muncul. Di sini ia pun berhasil memanah buaya itu, dan karena buaya itu sudah berhenti bergerak, ia pun berjalan mendekatinya. Namun tidak disangka buaya itu tiba-tiba sadar dan mulai mengejar Jiwan. Jiwan yang panik masuk ke dalam mobil, tapi di sini sarung anak panahnya tiba-tiba nyangkut. Dia pun membuangnya di waktu yang tepat dan masuk ke dalam mobil ketika buaya itu hampir saja menerkamnya. Tanpa diduga, tanpa disangka, buaya itu melompat dan langsung menyeruduk kaca mobil itu dan berniat mau mencium Jiwan. Jiwan yang panik mencoba keluar lewat pintu sebelahnya, namun tidak bisa. Akhirnya dia hanya bisa berteriak meminta tolong, dan untung 1000 untung Namsan datang di waktu yang tepat dan langsung menghabisi buaya itu. Setelah berhasil mengalahkan buaya itu, Jiwan dan Namsan membawanya ke pasar trade di distrik mereka untuk dibagi-bagikan ke orang-orang dengan cara tukar-menukar. Suna dan neneknya juga datang untuk menukar daging. Karena situasi mereka sekarang, uang harta sudah tidak berlaku. Air dan makananlah yang paling berharga setelah gempa dahsyat yang mengguncang bumi. Apalagi hujan tidak pernah turun selama 3 tahun berturut-turut. 뭐? 네. 내 건 없어? 나도 사냥 같이 다니는데. 아유. Namun, ketika Suna dan neneknya pamit mau pulang, tiba-tiba sebuah mobil pembuat onar datang melaju dengan sangat kencang. Di sini mereka mengaku dari kepolisian dadakan, namun gaya dan tampang mereka seperti berandalan. Maksud dan tujuan mereka adalah mencari orang yang sama persis dengan selebaran sketsa wajah yang dibawa mereka. Tapi seenak jidatnya menunjuk orang dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menarik orang yang mirip di posternya. 야 똑같이 생겼다 얘. 봐라. 똑같네. 야 태우. 야 너. 너 경찰 맞아? Nah, di sini ada juga seorang pria yang tidak terima ditarik begitu saja, sementara dia tidak tahu apa-apa. Namun sayang 1000 sayang, tangannya harus terluka akibat disabet pedang salah satu teman geng berandalan itu. Hingga akhirnya perhatian Oten, kita sebut saja Oten, teralihkan kepada Suna. Si Oten perlahan mendekati Suna dan mulai menggodanya, namun karena pada dasarnya Suna adalah gadis baik-baik, menyuruh Oten menjauh karena si Oten bau jigong. 냄새 나니까 소리 가려. 네, 가야지. Tak terima dikatai bau jigong, si Oten menjambak rambut Suna dari belakang. Jiwan yang melihat itu langsung berlari menyelamatkan Suna dan memberikan Oten bogeman mentah. Namun geng berandalan lainnya akhirnya mengkeroyok Jiwan. Melihat muridnya dikeroyok, akhirnya Namsan turun tangan. Dia datang secara baik-baik menyuruh mereka berhenti memukuli Jiwan sambil membantu Jiwan berdiri. Namun salah satu berandalan itu menarik kerah baju Namsan. Akhirnya semua berandalan itu pun mendapat jatah masing-masing dari Namsan. Akhirnya si Oten pun diinterogasi. Ternyata dia adalah suruhan Tiger, musuh masa lalu Namsan. Dan ternyata air yang dibawa Oten bersumber dari apartemen yang masih utuh pasca gempa dahsyat kemarin. Kemudian Namsan memperingati Oten agar jangan pernah nongol di distriknya lagi. 죄송합니다.
귀엽다. 남산. 아니 아까 그 새끼가 그거 아파트에서 가져온 물이라 그랬잖아요. 순아야! 어이, 얘들 뭐야? Tidak berapa lama, orang-orang sudah rame di rumah Suna. Mereka mengaku relawan dari apartemen yang dimaksud Oten. Tujuan mereka datang untuk menawari Suna tempat tinggal karena di sana banyak air dan juga makanan. Sekaligus pendidikan karena wanita ini adalah seorang guru. Singkat waktu, malam harinya Suna pun berangkat karena dia pikir dia dan neneknya akan aman di sana. Namun, di perjalanan neneknya merasa lelah, begitu juga seorang atuk-atuk kelelahan saat berjalan. Akhirnya relawan itu mengatakan mereka mempunyai klinik terdekat. Singkat cerita, dibawalah nenek Suna dan atuk dulung ke klinik yang dimaksud. Sementara itu, Shin beralih kepada Namsan dan Jiwan. Setelah kepergian Suna, mereka berdua saling melihat lukisan masing-masing yang diberikan Suna. Tidak berapa lama, Namsan dan Jiwan lalu pergi ingin melihat jerat yang sudah mereka pasang tempo hari. Saat sudah sampai di lokasi, alangkah terkejutnya Jiwan saat melihat atuk dulung dan juga nenek Suna dibunuh di depan matanya. Ternyata, klinik yang dimaksud relawan itu adalah klinik penyembuh segala penyakit, yaitu klinik Jalan Pintas. Karena ada saksi mata, relawan itu langsung berniat membunuh Jiwan dan Namsan. Namun anehnya, kedua relawan itu seperti kebal, berkali-kali terkena serangan fatal tapi tetap saja bangkit. Hingga akhirnya, tiba-tiba seorang wanita muncul dan diketahuilah ternyata kelemahan mereka hanya dengan cara memenggalnya. Setelah memakamkan si nenek, wanita yang datang kemarin bernama Lyun Ho. Dia adalah seorang tentara, ternyata dia berasal dari apartemen yang sedang dituju Suna. Lyun Ho bercerita ketika gempa besar terjadi, dia dan anak buahnya sedang patroli menggunakan helikopter. Sambilan mencari penyintas, kemudian melihat apartemen yang masih utuh, mereka pun mendarat dan mulai menempatinya bersama beberapa warga yang selamat dari gempa besar itu. Hingga akhirnya Gisu datang dan semuanya berubah. Ternyata Gisu ini seorang dokter. Awalnya si Gisu ini sangat membantu. Akhirnya kedoknya terbongkar ketika warga melapor anak-anak mereka tidak pernah kembali sejak dibawa Gisu. Ternyata Gisu ini berambisi menghidupkan putrinya kembali dengan mengorbankan anak-anak remaja melalui eksperimen gila di labnya dan menghasilkan cairan serum. Yang apabila cairan itu diinjek ke manusia, efeknya akan membuat orang tersebut menjadi kebal, tak perlu makan dan minum. 조금만 기다려. 권 상사님, 우리 이은호 중사님도 알 때가 되지 않았어? Setelah Lyun Ho mengetahui itu semua, ia pun menentang perbuatan Gisu. Namun, anehnya Sersan Kwon beserta bawahannya memilih berpihak kepada Gisu dan mengkhianati Sersan Lyun Ho karena sudah ketergantungan cairan serum yang dibuatnya. Akhirnya Lyun Ho melarikan diri, namun semua bawahan Lyun Ho ditangkap dan dimasukkan ke penjara yang ada di apartemen itu. Beberapa waktu kemudian, Namsan, Lyun Ho dan Jiwan sepakat bekerja sama untuk membebaskan Suna dan juga anak buahnya Lyun Ho. Akhirnya mereka menemui Tiger, musuh lamanya Namsan, karena Tiger pernah terlibat dengan eksperimen gilanya Gisu. Singkat cerita, Tiger beserta anak buah berandalannya sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya mereka semua babak belur dan terpaksa mematuhi perintah Namsan untuk mengantarkan mereka ke lokasi apartemen. 턱이 너무 아파. 넌 이거에 대해서 몰라. 전 알아요. 아니야, 넌 몰라. 거래할 땐 저만 가요. 제가 꼭 필요할 겁니다, 형님. 저희 아파트는 무려 30세대 이상이 거주하고 있고
Singkat cerita, begitu Suna dan orang-orang lainnya sampai di apartemen, ia pun bertanya kepada Sersan Kwon keberadaan neneknya. Namun, si guru yang mendengar Suna bertanya, langsung ngibul mengatakan bahwa neneknya sedang dalam perjalanan. Suna yang belum tahu bahwa neneknya sudah tiada, dengan polosnya masih percaya omongan ngibul si guru. Tidak berapa lama, Yang Gisu menyambut mereka, sekalian memberikan mereka air minum masing-masing 1 botol. Seperti mendapat bantuan bansos kampanye, orang-orang tak luput Juye, teman seumurannya Suna langsung gercep meminum air itu. Namun, Suna tidak meminum airnya, malahan dia meminta 1 botol lagi untuk neneknya yang sedang dalam perjalanan. 아, 저기 저 빈자리가 사야지. Beberapa waktu kemudian, Suna dan Juye mulai masuk kelas untuk belajar. Namun, Suna sudah merasa ada yang tidak beres ketika melihat semua wajah anak sekolahan itu datar tanpa ekspresi. Ditambah lagi, ketika Suna sudah duduk, ia melihat mereka semua memiliki luka yang sama di bawah telinga. 그것이 어디야? Di malam harinya, Suna yang merasa terlalu banyak kejanggalan, dia pergi menyelinap ke ruangan Gisu. Akhirnya, terbongkarlah kedok si Gisu ketika Suna melihat temannya Juye sudah terbaring tak sadarkan diri. Namun, di waktu itu juga Gisu beserta orang tua Juye datang ingin melihat Juye. Suna yang mendengar suara langkah kaki, dengan cepat ia pun langsung sembunyi. Alangkah terkejutnya orang tua Juye melihat anaknya tak sadarkan diri. Mereka pun mencoba menyadarkannya, namun Gisu melarang mereka menyentuhnya. Seperti nasi sudah menjadi bubur. Di saat itu juga tubuh Juye kejang-kejang dan akhirnya Juye pun pindah alam. Gisu yang kesal melihat kelinci percobaannya sudah tiada, akhirnya nekat menghabisi orang tua Juye. Suna yang menyaksikan semua kejadian itu mencoba bertahan agar tidak ketahuan. Namun alangkah sialnya Suna, akhirnya ia pun ketahuan ketika Gisu tiba-tiba saja memergokinya. 아빠 지금 잘 됐네. Sungguh malang nasib Suna, akhirnya ia pun menjadi subjek uji coba eksperimen gilanya Gisu. Akhirnya, di waktu itu juga Namsan Jiwon dan Leunho tiba di apartemen. Namun, saat di pos pemeriksaan, mobil mereka pun digeledah karena Tiger hanya bisa datang di waktu pengantaran saja. Melihat Tiger yang gagal nego, akhirnya Namsan tancap gas menerobos masuk. Setelah menumbangkan sekian tentara, Leunho membawa Namsan dan Jiwon ke Rubana untuk membebaskan anak buahnya. Namun, setelah Leunho menemukan mereka, alangkah terkejutnya mereka seperti buah sim malakama. Ternyata semua anak buah Leunho sudah menjadi zombie kadal. Leunho yang masih shock melihat semua bawahannya menjadi korban eksperimen Gisu. Akhirnya dengan terpaksa Namsan mengatakan harus menghabisi mereka semua karena mereka bukan manusia lagi. 이것들 사람 아니다.
Beberapa waktu kemudian, mereka membagi dua tim. Namsan menyuruh Leunho dan Jiwan untuk pergi mencari Suna. Sementara itu, Namsan menghadapi tentara yang mengejar mereka dari belakang. Namun, Leunho pencar dengan Jiwan, kemudian ketemulah Leunho dengan Sersan Kwon, mantan rekannya itu. Seketika itu juga, mereka pun berduel. Sungguh pertarungan yang tidak imbang, apalagi Sersan Kwon sudah diinjek serumnya Gisu. Akhirnya Sersan Leunho pun kalah telak dan akhirnya dirinya pun pingsan. Setelah Sersan Leunho tak sadarkan diri, tidak berapa lama Namsan akhirnya bertemu dengan si Sersan Kwon. Bersamaan Jiwan yang sudah membawa paksa si guru tukang ngibul untuk menunjukkan jalan keberadaan Suna. Kemudian di sini Namsan menyuruh Jiwan pergi, masalah menghadapi Sersan Kwon biar dia sendiri yang mengatasinya. Akhirnya duel yang seimbang pun terjadi antara pemeran utama dan tokoh bandit di dalam sebuah film. 에이씨 못생겨가지고 씨. Sementara itu, Jiwan yang sudah sampai di labnya Gisu akhirnya terpaksa menjatuhkan senjatanya dan dibuat tidak berdaya karena Gisu mengancam akan menyayat lehernya Suna. Kemudian Gisu yang merasa terancam berniat melarikan diri, apalagi eksperimennya yang gagal karena Suna tidak sedikit pun meminum air yang dimurnikannya. Lalu menyuruh si guru tukang ngibul memasukkan akuarium putrinya ke dalam koper. Di saat mau keluar, di waktu itu juga Namsan yang sudah menyudahi si Kwon akhirnya tiba dan langsung menembaki mereka. Si guru tukang ngibul terkena tembakan meminta Gisu untuk menyelamatkan nyawanya. Namun seperti habis manis sepah dibuang, bukannya menyelamatkannya, malahan Gisu melemparkan granat ke arahnya lalu kabur begitu saja. Jiwan dan Suna yang juga berada di ruangan itu dengan cepat Jiwan membalikkan tempat tidurnya Suna untuk melindungi Suna dan juga dirinya. Akhirnya si tukang ngibul terbungkam selamanya oleh sebuah granat. Dan sepertinya adegan ini patut dicontoh untuk yang sering ngibul di Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini setelah Namsan menyelamatkan Jiwan dan Suna, ia pun pergi mencari si dokter. Namun Gisu yang berniat kabur, akhirnya ia pun dikeroyok karena warga yang geram selama ini dilarang menemui anak-anak mereka. Gisu yang tidak terima mengambil senjata yang ada di dekatnya dan mulai menembaki mereka. Akhirnya, tanpa sadar, ia tak sengaja menembak koper yang di dalamnya akuarium putrinya. Penyesalan yang tiada arti, si dokter gila gagal menolong siapapun. Namun, bukannya menyerah, malahan si Gisu ini mau menembak Namsan. Akhirnya, Gisu pun tertidur setelah didor Namsan tepat 12 pas dan film pun selesai. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe.